Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview power bank dari Keda Indonesia ya. Yang kemarin sudah saya bikin video tentang waktu beli kan dia nggak bisa dicas ya. Ternyata baterainya terlalu drop. Tapi ini saya sudah tes, saya sudah berapa kali tes, dia kasih full, kasih kosong, kasih full, dia sudah normal ya. Nah ini tipenya yang G82C ya. Karena ada yang G28B itu tanpa wireless, ini yang pakai wireless. Ini saya beli 54 atau 58 lupa, tapi harga sekarang tuh 44.000. Kalau saya bilang sih worth it ya. 44.000 powerbank wireless, 10.000 Yamaha. Di belakangnya sini ini kayaknya keterangan spek atau gimana dalam beberapa bahasa kosong. Jeleknya kini waktu beli kita nggak dapat ring, bonus ring loh, hanya begini sama dapat kabel ya. Dapat kabelnya tuh tab A atau tab C, nggak tahu kabelnya ada di mana. Ya, ini ya. Ini sudah 100% ya. Ini sudah 100%. Langsung kita tes protokolnya. Karena ini dia kita pakai Type C ya, kita jadi harus pakai C2C. Jadi saat kalian beli, kalian akan dapat kabel ya kayak gini ya, kabel apa? Bawaan tapi itu A to C, jadi nggak bisa dipakai port Type C-nya ya. Kalau mau dibuat cas ke HP, kalian harus beli lagi. Nah, kekurangannya di situ. Kalian harus beli kabel C2C kayak begini. Benar ya. Power delivery 22 watt ya ini ya. Nah, ini dia dukung FUK ya. Ya, ini BPS-nya hanya 2 ampere ya. Berarti kemungkinan besar nanti paling tingginya itu di 18 watt ya. Kita tes pertama ke iQOO Z10. Ya, di iQOO stabilnya di 13 watt, cuman di 7,8 volt loh, rendah. Kita lihat dia punya ripple. Coba kita lihat ripple-nya. Badan ripple-nya rendah loh. Vivo Y100 5G. Benar ya, di Vivo saya udah nggak dukung untuk Vivo, jadi dia hanya 10 watt. Walaupun muncul flash charge ya. Walaupun muncul flash charge, tapi dia hanya 10 watt. Dia punya ripple kita lihat. Nih, ripple-nya gede di 300-an. Ini ripple-nya gede ya di 300-an. X6 Pro, Poco X6 Pro ya. Ya, stabilnya 14 sampai 15 watt ya untuk di Poco X6 Pro. Kita lihat ripple-nya. Ini ripple-nya di 30-an ya. 36 nih, 37 ripple-nya. Sekarang di Poco X3 Pro. Ya segini ya. Nah, kepikiran saya kalau dia pakai converter. Oh, kalau pakai converter dia lebih rendah ya.
tapi jadinya lebih stabil. Redmi 10 Pro, Redmi Note 10 Pro. Ini pakai converter ya. Kita coba. Jadi Mi Turbo. Ini di Note 10 Pro memang begini nih, paling gampang jadi Mi Turbo dia. Converter kayaknya pakai converter lebih stabil. Kalau di Poco coba dah jadi 13 watt ya. Kalau di sini dia bisa 16 watt tapi stabil. Tuh. Kalau pakai converter ya. Coba kalau tanpa converter. Ya, ini situasi ya tanpa converter. Dia hanya isi daya cepat ya. Ya, kalau tanpa converter segini ya, hanya 13 watt. Lebih bagus pakai converter ya. Baru udah berubah jadi Mi Turbo lagi. Ya, ripple-nya 60 sampai 70 ya. Oppo. Dia kan dukung VOOC ya. Kita akan lihat apakah VOOC-nya muncul. Nah, tidak muncul. Dia hanya isi daya cepat ya. Di Oppo A3 Pro kok dia hanya isi daya cepat di 13 watt ya, stabil ya. Nih, udah nggak muncul super VOOC ya. VOOC ya. Ini ripple-nya di 40 di 40-an. Bisa dilihat ripple-nya di 40-an. Coba kalau pakai converter. Kalau gunakan converter muncul VOOC. Tuh, bisa di 3 ampere. Pakai converter muncul VOOC stabil. Kita lihat dia punya ripple kalau pakai converter rendah ya, di 17-an. Oppo Reno 4. Nah, coba kita tanpa converter. Apakah muncul VOOC? Nah, ini hanya 10 watt ya, tanpa converter. Kita lihat ripple-nya. Ripple-nya segini. Coba kita sekarang pakai converter. Nah, muncul VOOC. Kalau pakai converter ya, kita lihat kemampuannya 4 ampere lebih. Itu kalau pakai converter dan stabil. Kalau di sini 21 watt, tapi kalau di sini 18. Ya, kalian lihat sendiri yang mana yang kalian mau ikuti, 21 atau 18. Jadi 4 ampere ya. Kita lihat ripple-nya. Ini ripple-nya. Ripple-nya kecil ya. Infinix Note 4 Note 30 Pro. Ya, dia fast charging. Anggap aja 15 watt ya. Dia stabil di 15 watt. fps apa ripple-nya? Ripple-nya kecil di 19 watt ya. 19 mp ya. Ya, sama ya dia fast charging. Apakah lebih baik? Dan kita lihat dia punya ripple. Oh, lebih bagus tanpa converter ya. Pakai converter ripple-nya di 30 sampai 40-an. Nah, sekarang kita akan tes dia punya wireless charging. Apakah berfungsi? Ini posisinya di mana sini? Ya, berfungsi ya. Ini wireless, wireless. Cuman saya bingung ini untuk lihat kecepatannya gimana ya. Ya, paling tinggi di 2 ampere ya.
Iya, di 2,1 ampere kan 2100 miliampere, yaitu 2,1 ampere. Ini Samsung ini ada Samsung S20 Ultra ini ada wireless charging ya. Kita juga coba dulu. Nah, kayak gini ya. Tuh ngecas. Cuman goyang. Oh, segini. Kita lihat ya. Di sini ya sampai berapa watt kalau di Samsung? Dia hanya 2 watt di 0,5 ampere ya. Nggak sampai 1 ampere kalau di Samsung. Samsung memang kalau dalam keadaan nyala dia lamban loh pengecasannya. Ya, kemungkinan besar bisalah 1 ampere ya kalau keadaan mati ini. Ini lagi ngecas dia. Ya, apa wirelessnya berfungsi. Sekarang kita coba. Iya ya, dia oh ini, dia fast charging ya. Protokolnya PPS di 2 ampere karena memang ini kan dia PPS-nya mantok di 2 ampere ya. Jadi di 17 watt ya. Ripple-nya juga bagus di 29 ya. Untuk pengecasan dia berjalan di 12 volt ya. Bisa dilihat dia sanggup sampai nih. Hampir ini dia sampai di 20 watt loh. 19, berapa ini? 20 ini. Ya, ini anggap aja udah full ya. Ini sudah 100%. Walaupun dia masih jalan wattnya 0,4 watt ya. Anggap aja sudah full. Ini HP saya yang baterainya sisa sedikit itu ini ya. Kita kasih tes ke Z10 5G. Dia sampai full kira-kira dapatnya berapa ya? Langsung aja. Nah, ya, ini langsung saya ini ya. Reset dia punya waktu. Ya, ini waktunya sudah di reset ya. 00. Dia melakukan pengisian ya. Ini dari 18% ya terisi. Dia itu butuh waktu 1 jam 29 menit, maksimalnya hampir 20 watt ya, 19,8. Masih ada sisa 15%. Nah, itu ya 15% ya. Masih 15% ini powerbanknya. Ini sisa 3%. Nah, Poco X6 Pro ya. Ini baterainya, baterai powerbanknya 15% ya. Hmm, nggak dingin. Biar nggak panas, nggak dingin. Langsung kita cas. Ini kita langsung reset. Ini ya. Dari 00 ya. Nah, ini powerbanknya sudah mati ya. Nih, sudah 0%. Dia nggak bisa ngecas ya. Ini terisi hingga 24% ya. Dari 3% tadi ya kalau nggak salah. Sampai 24% ya. Butuh waktu 15 menit hingga habis tadi dari 15% ya. Dia butuh waktu 15 menit. Dapatnya ini 4145 mWh ya. Kalau dari pengetesan baterainya masih bagus ya. Walaupun
Waktu datang dia nggak bisa dicas karena voltasenya berada di 2,4 volt. Ternyata masih bagus ya kemampuannya. Oh ya, ini kan 0% ya. Dia punya cut off nih berdiri berapa volt ya, kita lihat. Wih, cut off-nya di 3,5 ya. Sayang sekali ya. Coba dia cut off-nya di 3,2 kan, ini berarti masih sebenarnya masih bisa buat ngecas ya. Pada umumnya sih power bank itu di 3,2 ya. Ini dia di 3,5 ya. Cut off-nya yang dianggap nol. Mungkin untuk menjaga umur umur baterai mungkin. Padahal di 3,2 saja itu sudah termasuk menjaga umur loh. Karena biasanya beginian itu dia dia punya baterai ini biasanya didesain untuk di 3, di 2,7 volt ya. Itu paling rendahnya. Jadi di 3,2 saja itu masih termasuk awet loh, harusnya bisa menjaga ini. Jadi menurut teman-teman tuh gimana? Eh Worth it nggak beli power bank ini? Cuman saya cek cek lagi ya, ternyata sekarang sudah habis ya, sudah stoknya sudah kosong. Padahal waktu itu sempat harganya cuma 44.000, ini saya beli 58. Pas setelah nyampe ke saya lihat harganya lagi jadi 44. Oke, kita akan tes dia dari nol ini hingga full itu perlu waktu berapa lama ya. Langsung saya reset ya. Oke, ini sudah di reset 00 ya. Ini udah paling tinggi sampai 20 watt. Di sininya sih 21 ya. Kelihatan nggak? Enggak ya. Ya, ini power banknya sudah full ya. Bisa dilihat ya. Sudah 100% di 0,4 watt ya. Paling tingginya 20 watt ya. Dia butuh waktu 2 jam 50 menit ya untuk fullnya. Ya, bisa dilihat. Eh, menurut teman-teman gimana? Kalau saya bilang, kalau harganya segini sih worth it ya. Sangat-sangat worth it. Power bank wireless yang real 10.000 mAh dengan harga cuma 50.000, bahkan yang saya lihat baru-baru 44.000. Menurut saya sangat-sangat worth it, walaupun kekurangannya dia cuma punya satu port ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.